Nah, itulah yang terjadi kalau yang menjadi guru anak-anak kita adalah televisi. Televisi, persis. Tapi program acaranya gitu drama. Drama sama film action. Tapi itu favorit loh, favorit anak-anak. Jangan sampai guru favorit anak-anak itu adalah televisi ya. Persis, di buku ada lagi. Di buku ada lagi soal itu. Dan ternyata peran guru ini sangat pentingnya luar biasa ya, dalam proses belajar anak-anak. Betul. Itulah sebabnya saya tuh Fen ya, niat banget bikin sekolah walaupun nggak punya kemampuan secara ekonomi gitu. Karena sekolah itu kan high cost, low income gitu. Kalau dijadiin high income low cost, rame jadinya. Komersial banget gitu ya. Nah tapi kenapa saya mendirikan itu dengan mencoba apa yang menurut saya benar gitu. Seperti dulu Kobayashi melakukan sama Toto Chan. Jadi misalnya 100% guru harus favorit di sekolah saya. Jadi kalau nggak favorit ya disuruh mundur. Nah, penilaian itu dilakukan dari orang tua ke guru, peers ke guru, atasan ke guru, sama anaknya. Gitu. Jadi kelihatan banget nggak bisa menghindar gitu dan nggak bisa berpura-pura. Dan rata-rata memang dari 50 guru yang diinterview yang tahan cuma 2. Aduh. Jadi betul-betul orang yang passion dengan mengajar, itulah yang betul-betul menjalani profesi ini. Karena saya sampaikan bahwa profesi guru ini adalah membangun bangsa, bukan ngajarin anak. Beda ya, bukan delivering seperti selang gitu ya, dari buku dipindahin ke anak, nggak begitu. Jadi serius banget sama guru. Nah yang terakhir nanti orang tua ya. Abis ini yang diserang orang tua, bukan diserang ya, dibedah. Kita jawab dulu teleponnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak. Bapak, dengan siapa Pak? Dengan Dika. Pak Dika. Pak Dika, ya silakan Pak Dika. Selamat malam Ayah. Selamat malam Pak Dika, apa kabar? Ayah, jika kita membicarakan sistem mungkin agak butuh pengharapan yang cukup lama juga. Tadi Ayah bercerita katanya kalau dibilang 20 tahun dan lain sebagainya. Gitu Ayah. Cuman Ayah, kalau kita melihat dari lembaga formal yang ada saat ini, mungkin udah banyak pilihan ya. Cuman kalau boleh saya diberikan saran Ayah, apakah anak saya ini pantas dimasukkan dalam lembaga formal seperti SD SMP yang saat ini, atau sekarang yang sekarang dikenal dengan adanya boarding school dan juga ada homeschooling. Kira-kira bagaimana Ayah menjelaskan ini semua dan menjadi pilihan kita juga nih Ayah. Begitu Ayah. Baik, terima kasih Pak Dika, pertanyaan baik sekali ya. Ini dari soal sistem nih. Terus akhirnya kita milih sekolah tuh gimana? Mau yang biasa, negeri, swasta, boarding school, homeschooling, waduh banyak tuh istilahnya ya. Ada bad news and good news ya. Bad newsnya memang kita terlambat berubah. Bad newsnya, yang lain sudah berubah gitu. Kita baru sadar, baru mulai atau baru sadar berubah. Mudah-mudahan kurikulum baru ini benar-benar ya lebih baik begitu. Tapi the good news is banyak swasta-swasta yang sudah berubah duluan. Jadi tanpa harus dikomando, tanpa harus diminta, berubah sendiri. Karena faktor kesadaran. Jadi kalau dulu saya merasa begini, kenapa saya harus beginikan lagi anak-anak gitu. Dan initiate itu pertama kali dulu yang saya tahu datang dari Pak Lendonovo dengan sekolah alamnya. Jadi konsep sederhana adalah bukan anak yang memahami sekolah, tapi sekolah harus memahami anak. Wah, berat itu. Iya, kalau anaknya banyak kan satu-satu berarti ya. Iya, seperti itu. Kemudian diikuti oleh sekolah-sekolah lain yang non-alam juga mulai ada begitu, tapi lebih arahnya ke sana. Seperti misalnya saya kemarin baru pulang dari sekolah talenta di Bandung. Dengan namanya saja sudah jelas bahwa dia mengidentifikasi anak-anak itu beda, different, nggak bisa disamakan. Nah, hanya permasalahannya adalah sekali lagi sebuah lembaga training itu harus dibentuk untuk melatih guru-guru tadi supaya setiap saat ada kasus kita training, tiap ada kasus training. Jadi di sekolah saya kata kuncinya adalah evaluasi training. Jadi tidak menyalahkan guru, karena guru adalah pasukan yang garis depan, infanteri yang tugasnya paling berat. Jadi kalau disalahkan juga persis. Jadi kalau memang mau bertempur ya benar-benar harus senjatanya lengkap, skillnya bagus. Jadi waktu bertempurnya benar-benar dia nikmati gitu, nggak stres ya. Bayangin loh, di TK tuh ada berapa anak? Bambu runcing doang gitu, sekarang udah zamannya senjatanya udah nuklir ya gitu kan. Ya kira-kira kayak gitu. Nah kembali lagi ke tadi pertanyaannya anak ya. Yang pertama Pak, kalau misalnya ditanya, saya harus milih sekolah yang mana? Nah sekolah sekarang ini kan boleh beriklan. Nah betul Pak, betul. Boleh beriklan. Jadi kalau misalnya boleh beriklan, kita harus hati-hati. Apakah iklan itu benar-benar sesuai dengan kontennya atau kualitasnya. Kalau sesuai, oke-oke aja, nggak masalah kan orang beriklan gitu. Supaya orang tahu bahwa memang ada sekolah bagus.
gitu. Nah, untuk mengetahuinya gimana caranya? Ya, gampangnya begini sebenarnya. Gimana? Anak kita itu kan seperti alat ukur ya, karena termometer kan ada tuh ya, mengukur suhu. Oh, suhu di sini sekian. Nah, macam-macam ya, kelembaban udara ada alat ukurnya. Jadi kalau mau memilih sekolah yang baik, jadikan anak kita adalah alat ukur. Anaknya dibawa ke sekolah? Iya. Tanya, ada program trialnya nggak? Bisa nggak anak saya seminggu aja trial? Nah, kalau seminggu trial itu kelihatan anaknya cheerful, sebagainya, seneng, enjoy, rame, aktif, attitude-nya menjadi lebih baik, kata-katanya lebih santun, seminggu aja, nggak usah lama-lama. Oh, itu sekolah, pilih sekolah itu. Walaupun nggak ada bintang 1-nya atau bintang 5-nya, nggak ada label-label unggulan, nggak ada favorit dan sebagainya. Standar masuknya 9 semua nggak ya? Nggak ada. Itu bukan jaminan ya? Bukan jaminan. Okay. Jaminannya adalah alat ukurnya anak kita sendiri gitu. Baik. Enjoy. Tapi itu adanya biasanya di preschool ayah. Kalau udah SD, SMP, SMA, jarang tuh ada trial. Boleh trial tapi bayar DP duluan. Repot tuh kayaknya. Kita akan kembali lagi ya untuk Pak Dika. Semoga ini bisa menjawab ya. Jadikan anak-anak kita lah sebagai barometernya. Untuk mengukur apakah sekolah ini cocok untuk anak kita atau tidak. Jadi bukan sekolah ini hebat, sekolah ini luar biasa atau bagaimana, tapi apakah sekolah cocok dengan anak kita. Kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Motivator. Yes! Aduh, itu anak cerdas banget ya. Dia main bola sendirian kesepian, pengen punya teman. Akhirnya orang tuanya dibikin romantis. Punya adik deh dia. Sampai ke sana ya. Sampai jauh banget loh. Saya aja nggak nyampe. Kalau nonton sebenarnya apa sih maksudnya gitu ya? Iya. Ternyata oh ya ampun. Anak-anak kita bisa seperti itu nggak sih Ayah? Berpikir urut. Semua anak seperti itu rata-rata. Bisa. Itu namanya berpikir creativity. Sequential creativity. Semua anak begitu pada awalnya. Yang merusak siapa? Saya ya. Ya. Pada awalnya seperti itu, makanya tugas kita sebenarnya dalam sistem pendidikan itu bukan mengajari anak, tapi mempertahankan. Oke. Jadi mempertahankan apa yang sudah diberikan sama Tuhan. Jadi selama ini konsepnya kita yang membantai itu satu. Aduh, saya rasanya pengen nyilam ke kolam. Aduh, udah berapa banyak yang saya bantai ya. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam, Ibu. Dengan siapa? Saya Mbak Ivana. Ya. Silakan Mbak pertanyaannya. Jadi gini, saya mau bertanya. Ketika anak itu mengalami kegagalan, semisal dia tidak naik kelas nih, gimana ya cara kita tuh buat motivasi dia biar dia tuh nggak mengalami kegagalan lagi, jadi tuh dia lebih semangat lagi belajarnya. Baik Ibu Ivana, terima kasih banyak pertanyaannya. Yuk. Iya, kegagalan tuh yang paling jelas kelihatan tuh ketika dia nggak naik kelas gitu kan. Itu kan sama dengan sudah dilabelin kamu nggak pinter. Gitu Ayah. Pertanyaannya gimana sih kita memotivasinya ya? Supaya dia nggak kecil hati, harga dirinya masih. Persis. Biasanya begini ya, orang menerjemahkan motivasi itu bicara. Tuh, bukan ya ternyata ya? Ternyata mendengar.
mendengar. Iya, memberi motivasi itu mendengar. Gitu. Misalnya dia gagal belajar, gagal sekolah. Kita sering, kamu harusnya semangat dong. Kamu nggak ingin punya masa depan seperti itu, om ini bicara kita. Jadi yang kita terjemahkan sebagai motivasi is talking. Padahal saya belajar bahwa motivation is a listening. Saya sebagai konsultan udah 7 tahun nih, Fen. Kerjanya cuma apa? Dengerin. Dibayar loh per 30 menit. Karena ternyata lebih banyak orang yang jago ngomong kayak saya. Kayak Jadi konsultasi rata-rata nih, klien saya 2 jam ya. 1 jam pertama tuh dengerin saya. Dengerin. Begitu sudah puas, tumpas sekaligus saya nyatet gitu. Kan ketahuan, oh penyebabnya ini. Nah, rata-rata kita itu pada saat ngelihat anak gagal, pengennya ngomong. Satu, itu dianggap ngomong tuh motivasi. Terus yang kedua, seringkali menjadikan kita sebagai pembanding. Dulu nih, papa sih kalau belajar. Dulu nih, mama sih kalau belajar. Itu sebenarnya malah hook buat anak kita. Jadi, bukannya memotivasi, kita justru membantai. Membantai dia. Jadi, sebenarnya kalau kita ingin memotivasi, pertanyaannya adalah, kenapa sih sayang? Ada apa sih? Itu. Nah, di buku saya yang judulnya Mendidik Anak Zaman Sekarang, ternyata mudah loh. Nah, pada saat kita bertanya itu ada tekniknya. Gimana? Jadi awal-awal biasanya kita suka nasehat, tiba-tiba bertanya, si anak nih nggak yakin. Ragu-ragu, jebakan nih kayaknya, jebakan. Kayak gue jawab A, jawabnya nanti panjang nih sampai besok. Jebakan Batman. Jadi biasanya anak diem, itu jangan kaget tuh kalau begitu. Gak apa-apa, Gak apa-apa. Kita harus sadar diri bahwa selama ini kita kebanyakan nasehat. Gitu. Nah, baru teknik berikutnya yang dituliskan di buku saya secara rinci sekali, sampai orang tuh waktu itu ada yang nulis ya endorsement di situ bahwa saya nih kalau mau ketemu anak saya latihan dulu nih ayah di kamar. Dialognya persis sama di buku ini gitu. Jadi dialognya begini. Jadi kalau kita mau membongkar kegagalan, kita cerita kegagalan. Teknik pertama pacing. Jadi kita cerita tentang kita. Ya. Jadi kalau misalnya anak kita nilai matematika 5, fisika 5, kimia 5, sudah kita cerita bahwa nilai kita juga 4. Nah, supaya sama dulu. Supaya sama dulu. Cara-cara selanjutnya harap bersabar. Kita akan sambung setelah yang berikut ini, tetap bersama kami di Motivator.